Masjid Al-Mujahidin Universitas Negeri Yogyakarta. Masjid Al-Mujahidin UNY diresmikan oleh Mendiknas Muhammad Nuh pada tanggal 25 Mei tahun 2010. Masjid ini terletak di Jalan Kolombo nomor 1, Karangmalang, Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Masjid ini berdiri di luas tanah 1920 meter persegi dan luas bangunan pendukung 808 meter persegi dengan pelataran masjid yang bertemakan Timur Tengah dengan ditanami pohon khasnya yaitu pohon palem sebagai hiasan dan estetika. Masjid sebagai tempat suci dan tempat bersujud. Tapi tahukah kalian, di balik saf-saf yang rapat, di balik doa-doa yang dipanjatkan, masjid juga menjadi tempat yang sangat strategis untuk menyebarkan nilai-nilai luhur bangsa, yaitu nilai-nilai Pancasila. Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, ia adalah pedoman hidup kita bersama, dan nilai-nilainya sejatinya sangat dekat dengan ajaran Islam. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, adalah inti dari setiap ibadah kita. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah misi Islam dalam menjaga akhlak. Sila ketiga, persatuan Indonesia, tumbuh kuat dalam semangat ukhuwah Islamiyah. Dan nilai musyawarah serta keadilan sosial adalah prinsip yang juga dijunjung dalam Islam. Alasan kami memilih Masjid Al-Mujahidin UNY atau Mas Muja sebagai tempat untuk menumbuhkan nilai-nilai Pancasila adalah karena di masjid ini semua kalangan masyarakat berkumpul, mulai dari anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa, orang tua pun berkumpul di sini. Oleh karena itu, ini menjadikan tempat ini adalah tempat yang cocok untuk menumbuhkan semangat kebangsaan dan pentingnya toleransi antar sesama. Ketika masjid menjadi pusat penyebaran nilai Pancasila, kita tidak hanya memperkuat iman, tetapi juga membentuk warga negara yang cinta tanah air, menjunjung tinggi toleransi, dan siap membangun Indonesia yang damai dan adil. Menanamkan Pancasila dapat mencegah penyebaran paham radikal yang mengatasnamakan agama. Kita perlu menanamkan nilai nasionalisme dan cinta tanah air melalui perspektif keagamaan yang rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin adalah rahmat bagi seluruh alam atau bermanfaat bagi seluruh alam. Artinya apa? Masjid ini bermanfaat bagi semuanya, tidak hanya untuk mereka saja, tetapi bisa bermanfaat dan membawa keberkahan bagi semuanya. Nah, konsep yang pertama yaitu konsep secara verbal. Maksudnya, sila-sila Pancasila hanya dipahami sebatas kata-kata atau bunyi 5 silanya saja. Seperti sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia, dan yang lain-lain, tanpa mendalami makna dari sila-sila tersebut. Nah, contohnya, jika seseorang itu dia tahu bahwa sila pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, tapi dia belum tahu makna sebenarnya dari ketuhanan yang Maha Esa, nah, dia itu masih berada dalam konsep memahami Pancasila secara verbal. Nah, konsep yang selanjutnya yaitu konsep konotatif Pancasila. Maksudnya di sini adalah memahami makna dari setiap sila-sila Pancasila yang ada, namun memahami maknanya di sini masih sebatas pada pikiran saja, belum sampai ke implementasi atau penerapannya di kehidupan. Nah, contohnya, jika seseorang itu paham sila kelima itu berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan dia tahu maknanya itu merupakan keadilan itu adalah hak seluruh warga Indonesia dari aspek hukum ataupun aspek yang lainnya. Nah, dia hanya sebatas tahu maknanya dan belum mengimplementasikan dalam kehidupan. Nah, itu dia merupakan seseorang yang masih pada konsep konotatif Pancasila. Nah, adapun yang terakhir yaitu konsep denotatif Pancasila. Maksudnya adalah memahami makna dari sila-sila Pancasila dan sudah sampai pada tahap di mana seseorang itu dapat mengimplementasikan atau menerapkan sila-sila tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, jika seseorang itu paham tentang sila ketiga Pancasila merupakan persatuan Indonesia, paham makna dari persatuan Indonesia, dan dia dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari dengan cara dia tidak membeda-bedakan seseorang dari sukunya, rasnya, maupun agamanya, dan
lain sebagainya, dan dia memandang seseorang itu setara atau sederajat mungkin, nah itu dia merupakan seseorang yang sudah sampai pada tahap pemaknaan Pancasila pada konsep denotatif. Bagaimana sikap pengurus dalam menyikapi perbedaan pemahaman keagamaan di kalangan jamaah? Kami harus bijak. Di sini kami tidak boleh mengambil sikap langsung menjudge bahwa pemahaman agama jamaah tersebut itu salah, itu mereka kafir, itu mereka sesat dan sebagainya. Tidak seperti itu. Tapi kami bijak dengan cara kami melakukan pendekatan secara personal kepada jamaah tersebut, untuk bisa memberikan nasihat dan arahan-arahan serta berbagi ilmu pengetahuan terkait dengan keagamaan. Barangkali ada ilmu-ilmu pengetahuan keagamaan yang bisa saling melengkapi di antara takmir dengan jamaah tersebut. Berarti artinya masjid ini tuh terbuka dan tidak fanatik kepada satu pemahaman sajanya. Insya Allah betul banget. Yeah. Kita tidak fanatik. Apakah Anda merasa terbantu dengan program Jumat Berkah yang ada di masjid ini? Alhamdulillah, ya ini salah satu program yang disukai mahasiswa ya, karena dengan adanya program Jumat Berkah ini tentu bisa memperingan ekonomi lah, sisi ekonomi, dan tentunya juga selain itu bisa mempererat persaudaraan kita, karena dengan itu kan kita makan bareng itu kan ya kita bisa saling mengenal lebih dalam lagi. Terima kasih. Oke. Apakah pengurus masjid melibatkan mahasiswa dari berbagai fakultas, suku dan daerah dalam kepanitiaan atau kegiatan gitu, ataupun maksudnya di Masjid Mujahidin itu punya kegiatan gitu. Nah, di dalam kegiatan itu ada open recruitment kayak gitu? Ya, kalau open recruitment jelas ada ya. Nah, tapi di sini yang uniknya kami tidak memandang suku, ras maupun golongan. Nah, di sini sesuai dengan prinsip agama Islam tidak membeda-bedakan satu sama lain, karena semua itu sama ciptaan Allah. Jadi untuk pengurus dari Dewan Ketakbiran ini kami utamakan itu mahasiswa di lingkup UNY. Nah, dan di sini juga ada beragam suku dan juga beragam ras yang mengikuti yang menjadi bagian dari ketakbiran Kosmedja. Misal ada suku Jawa, saya sendiri Ya. kemudian ada suku Sunda, itu ketua staf saya, dia berasal dari Sunda. Nah, itu salah satu bentuk toleransi antar suku di Indonesia, yang dimana itu juga bagian dari nilai dari adanya Pancasila itu kan. Berarti bagus ya, walaupun di sini Jogja kan Jawa nih, tapi bisa diketuai oleh suku selain dari Jawa. Iya itu. Apakah masjid memberi ruang kepada jamaah untuk menyampaikan aspirasi atau kritiknya secara terbuka? Baik, untuk menyampaikan aspirasi di sini kami sangat berkomitmen. Ini menjadi prioritas kami di dalam melakukan perbaikan pelayanan masjid yang diberikan kepada jemaah. Maka di sini segala kritik dan saran, evaluasi, rekomendasi dari para jemaah itu bisa disampaikan kapanpun, every time, tidak terbatas dengan waktu, unlimited. Nah, karena di sini kami sebagai takmir, kami memiliki cita-cita bagaimana memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada jamaah, bukan dengan sebaliknya. Bukan kami ingin memberikan pelayanan kepada diri kami sendiri sebagai takmir, tapi tugas utama seorang takmir adalah bagaimana dia mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada jamaahnya agar nyaman beribadah, agar dia nyaman dan dia ikut berpartisipasi aktif dan mengikuti berbagai macam kegiatan masjid. Ketika jamaahnya nyaman, maka insya Allah semua kegiatan masjid itu berjalan juga dengan optimal. Karena tanpa adanya jamaah, tanpa adanya partisipasi jamaah, maka optimalisasi suatu pelaksanaan kegiatan itu jauh bisa kita wujudkan. Insyaallah. Jadi untuk kritik dan saran bisa disampaikan kapan pun mau, lewat DM IG, hubungi nomor WA admin, disampaikan langsung ke takmirnya, disampaikan langsung ke saya,
ataupun pada saat kegiatan takmir habis kalam, kaidah dan sebagainya itu bisa disampaikan. Oke, Masya Allah. Terakhir itu bagaimana di Masjid Mujahidin ini memastikan bahwa semua orang punya kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam kegiatan tanpa diskriminasi. Tadi kan ngomongin tentang pentingnya gitu. Nah ini cara untuk memastikannya gimana? Cara untuk memastikannya, kami tidak ada dalam open recruitment salah satunya. Kami tidak memberikan syarat khusus terhadap suku atau golongan tertentu. Nah, di sana kita membuatnya umum. Nah, dan kemudian masjid ini juga digunakan oleh umum. Bukan hanya mahasiswa, tetapi juga masyarakat umum yang bisa berkontribusi dalam membangun atau meramaikan Masjid Al-Mujahidin ini. Jadi bentuk diskriminasi itu sebenarnya kan pertentangan juga dalam ajaran agama Islam. Nah, di sini kami juga jelas sangat terbuka memberikan fasilitas nyata kepada seluruh suku, seluruh ras, sehingga itu bisa memastikan bahwa semua orang boleh memakai wadah atau tempat masjid ini. Semangat, oke. Kesimpulannya, Masjid Al-Mujahidin Universitas Negeri Yogyakarta telah menerapkan sebagian besar nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Meski belum seluruhnya diterapkan, Masjid Al-Mujahidin UNY tetap berusaha untuk menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Harapannya, Masjid Al-Mujahidin UNY dapat tetap mempertahankan bahkan meningkatkan nilai-nilai Pancasila yang telah diterapkan dalam ekosistem masyarakat di dalamnya.